Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast saya, Husna Alif Yasmin Alia. Nah, topik pembahasan pada hari ini sangat menarik loh, yaitu menelaah ancaman terhadap politik. Ancaman terhadap politik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ancaman politik dalam negeri dan ancaman politik luar negeri. Yang pertama akan kita bahas yaitu ancaman terhadap politik dalam negeri. Ancaman politik dalam negeri ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu korupsi, penurunan paksa pemerintahan, serta isu-isu politik yang beragam jenisnya. Pertama, korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sendiri masih banyak pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Korupsi yang mereka lakukan sangatlah merugikan bangsa dan negara, karena uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara, akan tetapi uang itu mereka ambil yang mengakibatkan pembangunan di Indonesia terhambat. Hal seperti ini tidak hanya mempengaruhi pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa dan bisa merugikan negara dalam jumlah yang besar. Ada beberapa kasus korupsi terbaru belakangan ini. Nah, salah satunya adalah kasus korupsi Tanah Munjul. Kasus ini awalnya dari BUMD DKI, Perusahaan Daerah Pembangunan Saranajaya, atau bisa disingkat jadi PDPSJ. Mereka mencari tanah di wilayah Jakarta yang akan dijadikan unit bisnis maupun bank tanah, yang awalnya ditunjukkan untuk membangun proyek rumah DP 0% yang merupakan janji kampanye dari Anies Baswedan. Salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan PDPSJ adalah PT Adonara Propertindo, yang dimana pemerintah membayar sebanyak 152,5 miliar. Tapi tidak terdapat kajian kelayakan terhadap tanah, tidak dilakukannya kajian apresial, dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan aturan. Beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai dengan SOP, serta adanya dokumen yang disusun secara back data, dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anjarutunewe dan Saranajaya sebelum proses negosiasi dilakukan. Lalu, pada akhirnya ditetapkan 3 tersangka. Yang pertama yaitu Tommy Ardian dengan pidana hukuman penjara selama 7 tahun. Yang kedua ada Anjarutunewe dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Dan yang ketiga ada Rudi Hartono dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun. Dalam perkara yang sama, KPK menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjatuhkan hukuman pidana 6 tahun 8 bulan penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama PT Pembangunan Saranajaya, Yuri Cornelis Pinontoan. Isu politik. Salah satu isu politik yang sedang marak dibahas adalah penundaan pemilu 2024. Pada dasarnya, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan jika terdapat keadaan darurat. Nah, teman-teman pendengar sekalian, penasaran gak nih? Siapa sih yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 ini? Dan apa sih alasannya? Gagasan penundaan pemilu 2024 berawal sejak Januari 2022. Yang pertama kali diungkapkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahaladia. Ia mengutarakan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada tanggal 31 Januari 2022. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini mengutip sebuah survei di mana tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70% dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha. Jauh sebelum itu, Menteri Bahlil juga mengklaim para pengusaha meminta pertimbangan lakukan proses pemunduran pemilu. Tak hanya Bahlil Lahaladia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ikut mengusulkan pemilu 2024 diundur, paling tidak setahun dan maksimal 2 tahun. Menurutnya, penundaan pemilu 2024 ini lebih memberikan kepastian pada pelaku usaha yang tahun ini sedang optimis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa.
Usulan ini juga disambut positif oleh pimpinan dari Partai Golkar, Erlangga Hartarto, dan Ketua PAN Zulkifli Hasan. Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan penundaan pemilu 2024 tidak bisa dilakukan berdasarkan keputusan politik elit. Untuk mengisi posisi presiden dan wakil presiden selama pemilu ditunda harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang dimana dalam Undang-Undang Dasar masa jabatan presiden dan wakil dijelaskan secara gamblang dalam pasal 7, yang dimana jabatan kepala negara hanya berlaku selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Sementara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Begitupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tak ada ketentuan mengenai penundaan pemilu, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan gangguan lainnya. Selanjutnya adalah penurunan paksa presiden. Salah satu kasusnya di Indonesia adalah mantan Presiden Soeharto yang dimana pada tahun 1998 terjadi berbagai aksi demonstrasi di Indonesia yang disebabkan oleh krisis yang melanda Indonesia. Krisis-krisis tersebut meliputi krisis ekonomi, krisis politik, krisis hukum, dan lain-lain. Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi demonstrasi yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Melihat hal tersebut, Presiden Soeharto berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Namun, pembentukan kabinet ini mengalami kegagalan akibat penolakan dari tokoh-tokoh yang ditunjuknya menjadi menteri. Panglima ABRI juga telah memberi masukan agar Soeharto segera mengundurkan diri demi kepentingan bangsa. Karena sudah tidak mendapatkan dukungan dari semua pihak, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dan menjadi awal masa reformasi di Indonesia. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM. Salah satu kasus pelanggaran HAM yang terkenal adalah kerusuhan Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah kerusuhan yang melibatkan tentara dan warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Kerusuhan ini merupakan salah satu kerusuhan besar yang terjadi pada masa Orde Baru. Tragedi Tanjung Priok dihujani aksi penembakan yang menyebabkan 24 orang tewas dan 55 orang luka-luka. Namun, jumlah korban secara pasti tak diketahui hingga saat ini. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok Bintara pembina desa dengan warga. Saat itu, Babinsa atau Bintara Pembina Desa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu, pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti Pancasila. Selang 2 hari, spanduk itu tidak juga dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sersan 1, Harmanu, lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun, saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan pencemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut tidak melepaskan alas kaki saat masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat warga berang dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur, yaitu Syarifuddin Rambe, Sofwan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun, warga yang emosi membakar sepeda motor Babinsa. Alhasil, Syarifuddin, Sofwan Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur ditangkap oleh aparat. Keesokan harinya, pada 11 September, warga-warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat yakni Amir Biki untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer atau Kodim di wilayah Jakarta Utara.
Mereka meminta agar jemaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini sayangnya tidak ditanggapi. Amir Bikin pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir memberi ultimatum kepada aparat untuk melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jika tak dituruti, Amir dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Amir pun membagi massa menjadi 2 kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek. Kedatangan massa mendapat adangan dari aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Menurut laporan, sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu, lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga tak terdapat tanda-tanda kerusuhan. Setelah penembakan, Pangdam 5 Jakarta Raya Majen TNI Tri Sutrisno bersama Pangkop Kamtib Jenderal TNI LB Murdani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataan terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priuk. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priuk merupakan hasil rekayasa orang-orang yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Namun, menurut laporan, pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Penyelesaian masalah ini pun berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah ancaman terhadap politik luar negeri, yaitu terorisme dan ikut campurnya negara lain dalam masalah internal di Indonesia. Yang pertama adalah terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau juga kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau juga gangguan keamanan. Salah satu kasusnya adalah kasus bom Tamrin yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016. Sebanyak 31 warga menjadi korban, 7 diantaranya meninggal, dan salah satunya merupakan warga negara asing yang berasal dari Kanada. Pelaku pada awalnya menyerang kedai kopi di gedung Jakarta Theater, lalu tak lama kemudian pelaku lainnya meledakkan bom bunuh diri di pos polisi yang lokasinya tidak jauh dari kedai kopi tersebut. Sebanyak 33 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi penembakan dan teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat itu. Kemudian yang terakhir adalah ikut campuran negara lain dalam masalah internal Indonesia. Salah satu kasusnya adalah negara Vanuatu yang mengusik masalah HAM Papua pada saat sidang PBB. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Vanuatu yaitu Bob Loughman meminta kantor Komisaris HAM PBB untuk mengunjungi Papua Barat untuk memberikan penilaian independen tentang situasi HAM di sana. Tuduhan tersebut ditolak oleh Sekretaris Ketiga Perwakilan Tetap RI New York, Cindy Nurfitri. Ia mengatakan bahwa tudingan tersebut tidak mendasar dan menyesatkan. Selain itu, perwakilan Indonesia dalam sidang PBB tersebut menilai bahwa Vanuatu hanya pura-pura peduli pada isu HAM, namun justru menutup mata dan bungkam atas teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis atau kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di mana para anggota KKB membunuh dan memantai para perawat, tenaga kesehatan, dan guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum tanpa belas kasih. Kemudian Cindy meminta agar masalah yang terjadi di Provinsi Papua mesti dilihat secara utuh agar tidak tersesat. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.